Aku, Rina, tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merbabu, dekat Magelang, bersama suamiku, Bayu. Bayu adalah pria yang sangat praktis, selalu tenggelam dalam urusan pekerjaannya di perusahaan konstruksi milik keluarganya. Rapat panjang, telepon berdering tanpa henti, dan perjalanan dinas yang tak ada habisnya. Baginya, rumah hanyalah tempat untuk melepas lelah. Aku menjalani hidup sederhana, memasak, merapikan rumah, dan sesekali bertemu teman-teman di warung kopi desa. Suatu siang, sambil menyeruput kopi tubruk di warung, aku berbincang dengan Sari, sahabatku yang selalu punya pemikiran unik dan agak nyeleneh. Dia menatapku dengan senyum misterius dan berkata, "Rina, kalau kamu merasa bosan, coba pelihara anjing gede, dijamin matamu bakal terbuka lebar." Aku tertawa, pikirku. Anjing gede? Apa aku harus jadi pengawal pribadi sendiri? Tapi kata-katanya itu malah terus terngiang di kepala. Tak sampai seminggu kemudian, muncullah Guntur, seekor anjing German Shepherd besar dan gagah, dengan bulu hitam coklat berkilau bak sutra dan tatapan tajam, yang bikin aku merasa dia lebih mirip macan tutul daripada anjing kampung. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, mengenakan kaos rajut putih yang melekat lembut di tubuhku, rok katun biru muda yang membuatku bebas bergerak, dan sepatu slip-on sederhana tapi nyaman. Kalung perak pemberian Bayu di ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 berkilauan lembut di bawah sinar lampu ruangan. Aku mengelus bulu Guntur yang hangat dan kuat, rasanya seperti menemukan sahabat sejati yang selama ini aku rindukan. Bayu memandangku dengan ekspresi cemberut. "Kenapa bawa makhluk buas itu ke sini?" Aku menjawab sambil tersenyum. Paling tidak ada yang ngelihat aku dengan penuh perhatian. Bayu mengangkat bahu dan kembali ke mejanya. Tapi aku sudah tak peduli. Di dalam hatiku, Guntur sudah menjadi pusat duniamu. Aku tidak tahu, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Hari-hari berlalu, dan aku dengan Guntur menjadi tak terpisahkan. Bayu semakin tenggelam dalam rutinitas kerjanya, nyaris tak pernah menyapa atau menatapku. Kehadiran Guntur perlahan mengisi kekosongan yang ditinggalkan suamiku. Bulu Guntur yang hitam coklat itu selalu tampak bersinar, halus seperti sutra, dan setiap kali aku berbaring di sofa, dia akan melentangkan kaki besar itu dan meletakkan kepala beratnya di pangkuanku. Rasanya hangat dan menenangkan. Kini aku lebih sering mengenakan kaos longgar yang kadang-kadang tanpa bra dan celana pendek katun yang membuatku merasa bebas, seperti terlepas dari belenggu rutinitas rumah tangga yang monoton. Kalung perak yang dulu aku pakai selalu kini tersimpan rapi di laci, sudah tidak lagi jadi jimat keberuntungan, tapi hanya kenangan masa lalu yang kian pudar. Wajahku yang dulu sering tampak letih dan pucat, kini berseri-seri dengan rona kemerahan alami, seolah ada api baru yang menyala dalam diriku. Suatu sore, Bayu tiba-tiba pulang lebih awal, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Aku sedang duduk di kamar, mengenakan kaos pendek dan celana dalam renda berwarna merah muda, sambil mengelus lembut bulu Guntur yang terbaring di sampingku. Suasana terasa hangat, dan aku bahkan tak sadar kalau aku sedang tersenyum manja pada anjing besar itu. Bayu mengintip dari pintu yang sedikit terbuka, dan matanya membeku seperti melihat hantu. Aku tahu dia melihat kami dengan tatapan penuh kebingungan dan mungkin sedikit cemburu. Tapi aku tak peduli. Untuk pertama kalinya, ada yang memandangku dengan penuh perhatian dan kasih sayang, bukan sekadar suamiku yang sibuk itu. Keesokan harinya, Bayu mencoba berbicara dengan suara yang penuh keraguan. "Rina, apa kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan ini?" Aku membalas dengan senyum misterius, tak memberinya jawaban jelas. Bayu menyerah dan kembali ke dunianya yang penuh kerjaan. Aku tahu, sesuatu telah berubah di antara kami, dan itu bukan lagi sekadar soal anjing besar itu. Aku tidak tahu, Bayu belum menyadari bahwa Guntur bukan sekadar anjing. Dia adalah awal dari kisah yang takkan pernah kami lupakan. Hari-hari berikutnya terasa seperti kebangkitan yang perlahan mengisi setiap sudut hidupku. Guntur selalu ada seperti bayangan setia, mengikuti kemanapun aku melangkah. Saat aku menyiram tanaman di halaman belakang rumah, dia duduk di sampingku, tenang dan waspada seperti penjaga setia. Aku mengenakan gaun katun putih sederhana dengan motif bunga biru kecil, bahunya terbuka sedikit, memperlihatkan kulitku yang mulai berwarna coklat keemasan karena seringnya beraktivitas di luar.
Sandal tali tipis yang kupakai membuat kakiku terlihat jenjang dan menarik di bawah sinar matahari pagi. Di kejauhan, Bayu memandang dari balik jendela, tak lagi mengajak bicara atau mengundangku makan malam seperti biasanya. Seolah-olah dunia kami sudah berada di dimensi yang berbeda. Mungkin memang begitu. Suatu malam musim panas ketika desa mulai terlelap dalam keheningan, aku mendengar geraman rendah dari Guntur di depan pintu kamar. Aku bangun dan menatapnya, merasakan ada yang berbeda. Matanya yang biasanya coklat hangat kini berkilau dengan warna kuning keemasan yang hampir misterius. Aku tersenyum gugup dan meraih tangannya untuk mengelusnya lembut. Kala itu aku mengenakan tank top hitam yang membalut tubuhku dengan pas dan rok kulit pendek yang membuat Guntur sepertinya lebih waspada dari biasanya. Kalung perak di leherku terasa berat, seolah menyerap energi aneh yang tak bisa kujelaskan. Malam itu, aku merasakan campuran antara takut dan tertarik, seolah Guntur bukan sekadar anjing peliharaan, tapi rahasia terdalamku yang belum siap kuungkapkan kepada dunia. Keesokan harinya, Bayu mencoba mengajakku bicara lagi. "Rina, ini nggak bisa terus begini. Rumah ini bukan kandang anjing." Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Bagiku, ini adalah tempat perlindunganku." Bayu tak berkata apa-apa lagi, tapi matanya menyimpan kemarahan dan kebingungan yang dalam. Aku tak tahu, perasaan yang aku miliki untuk Guntur sudah melampaui logika. Dan semuanya akan segera mengubah hidupku selamanya. Rumah kami mulai berubah menjadi panggung rahasia penuh tatapan dan bisikan yang tak terucap. Aku, Rina, tak lagi seperti istri yang pasrah pada rutinitas. Kini aku sering berjalan di dalam rumah dengan kaos longgar yang kadang melorot di bahu, memperlihatkan kulit halus dan bra rendah yang tak pernah Bayu lihat sebelumnya. Kaki-kakiku melangkah dengan stoking tipis dan sepatu hak tinggi yang hanya kupakai saat Bayu tak ada, seperti senjata rahasia untuk diri sendiri. Guntur selalu di sisiku, seolah-olah dia mengawasi setiap perubahan kecil dalam diriku. Suatu sore yang hujan gerimis, aku memutuskan mengajak Guntur berjalan-jalan ke hutan kecil di pinggiran desa Sambirejo. Langit kelabu membuat udara terasa segar dan aku mengenakan jas hujan merah yang mengepit pinggangku, kontras dengan bulu hitam legam Guntur yang berkilau basah. Guntur melangkah gagah di sampingku, seperti pangeran raja anjing yang tak terkalahkan. Di tengah perjalanan, aku menemukan sebuah bangku batu tua yang tertutup lumut. Aku duduk tanpa banyak pikir, mengelus Guntur dengan sentuhan lembut yang bahkan membuatku terkejut sendiri. Ia menatap mataku dan aku merasa hangat bukan hanya karena udara sejuk. "Kamu memang sahabat terbaikku, Guntur," bisikku nyaris tak terdengar. Malam itu, Bayu kembali mencoba memulai percakapan, nada suaranya dipenuhi kecewa. "Rina, kamu sadar nggak sih, kamu habiskan lebih banyak waktu sama anjing itu daripada sama aku?" Aku membalas dengan senyum nakal dan sedikit sedih. Mungkin dia lebih ngerti aku. Bayu diam. Tapi ketegangan di antara kami, seperti badai yang siap meledak. Aku mengenakan piyama sutra, tipis berwarna biru muda yang menyelimutiku dengan lembut, memperlihatkan lekuk tubuh yang mulai percaya diri. Guntur tidur di kakiku, seolah menyimpan rahasia kami berdua. Ketika Bayu masuk kamar, aku mendengar langkah kaki di koridor. Pelan, aku membuka pintu dan melihat Guntur menatap ke lorong, waspada menunggu sesuatu atau seseorang. Sebuah getaran dingin menyusup ke tulang belakangku. Aku tahu, tak ada hubungan manusia yang bisa menandingi ikatan antara aku dan Guntur, dan anjing itu menyimpan misteri yang belum waktunya aku ungkapkan. Waktu terus berjalan, dan sesuatu dalam diriku terus berubah dengan cepat. Bayu makin jauh, sedangkan Guntur makin dekat, menjadi teman bisu yang selalu mengerti setiap langkah dan perasaanku. Anjing besar itu dengan bulu hitam coklat yang berkilau dan cakarnya yang besar, seperti pelindung sekaligus penghibur aku yang lama terlupakan. Suatu Sabtu pagi, aku memilih mengenakan blus satin warna merah marun yang membalut tubuhku dengan sensual tapi tetap elegan, dipadukan dengan rok pensil hitam yang menonjolkan kaki panjang dan rampingku. Di kaki, aku memakai sepatu hak tinggi hitam yang setiap langkahnya seperti musik di dapur kecil kami. Bayu menatapku dengan campuran iri dan bingung, seolah tak mengerti magnetisme aneh yang mengikat aku dan Guntur. "Ih, ini sudah keterlaluan," katanya sambil mencoba menahan nada suaranya.
Aku hanya tersenyum, jantungku berdegup kencang. Tatapan Bayu yang berbeda itu malah membuatku semakin kuat dan berani. Malam itu, saat semua sudah terlelap, aku duduk di lantai ruang tamu bersama Guntur. Cahaya hangat dari perapian menari-nari di wajah kami. Aku mengelus telinganya yang lembut dan dia menatapku penuh pengabdian, membuat segala beban dunia menghilang. Tiba-tiba, ada suara aneh di luar rumah. Bayangan hitam melintas di jendela. Guntur langsung berdiri, matanya menyala seperti dua lampu sorot kuning di kegelapan. "Siapa itu?" Aku berbisik, tapi yang kudengar hanya keheningan. Aku mengenakan gaun merah ketat dengan belahan di sisi kaki yang menggoda imajinasi, rambutku tergerai bebas dengan gelombang alami. Guntur tampak menyukai sisi beraniku itu, seperti dia juga bagian dari keberanian itu. Bayu semakin bingung, dan aku sudah tak peduli lagi. Dunia kami terbagi dua. Bayu yang jauh dan Guntur yang tak terpisahkan. Aku tahu, malam itu adalah awal dari akhir. Rahasia antara aku dan Guntur akan segera meledak menjadi sesuatu yang tak terduga. Pagi berikutnya, suasana rumah terasa seperti medan perang senyap. Bayu menghindariku dengan tatapan menghindar dan suara yang pelan. Aku, Rina, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku mengenakan blus sutra krem yang lembut mengalir di kulitku, dipadukan dengan rok midi hitam yang membentuk lekuk tubuhku dengan sempurna. Sepatu hak sedang yang kupakai elegan sekaligus nyaman, siap menghadapi hari yang penuh tantangan ini. Kalung perak yang dulu hanya kenangan kini berkilau dengan makna baru, seperti jimat untuk fase baru hidupku. Guntur setia mengikuti setiap langkahku di dalam rumah, matanya yang coklat menatapku penuh pengertian, seolah tahu semua isi pikiranku. Saat makan siang, keheningan memenuhi ruang makan. Bayu berusaha memecahnya. "Rina, kita perlu bicara. Ini tidak bisa terus begini." Aku tersenyum misterius. "Kau tak tahu apa yang sedang terjadi, Bayu." Aku pun masih mencari jawabannya. Ketika Bayu pergi bekerja, aku mengunci semua jendela dan pintu, menciptakan ruang suci kami sendiri. Aku mengenakan kaos rajut tipis yang membalut tubuhku dengan sensual dan rok mini biru tua yang menonjolkan kaki yang sudah terbentuk sempurna. Guntur berbaring di sampingku, napasnya hangat menyentuh kulitku. Malam itu, saat desa larut dalam tidur, aku mendengar bisikan dari lorong. Perlahan aku bangun dan menemukan Guntur menatap pintu kamar dengan tatapan waspada. Dingin merayap di tulang belakangku. Tiba-tiba, bayangan melintas di jendela. Guntur melompat berdiri, matanya bersinar tajam, siap menghadapi ancaman. "Siapa di sana?" Suaraku bergetar. Hanya keheningan yang menjawab. Aku tahu, apapun yang akan datang, itu akan mengubah segalanya. Guntur bukan hanya anjing, dia sesuatu yang lebih, dan aku sudah siap menghadapinya, meski Bayu tak akan pernah mengerti. Hari-hari setelahnya dipenuhi keheningan yang aneh antara aku dan Bayu. Ia tak lagi mencoba berbicara, hanya menghindari tatapanku seolah takut terseret ke dunia yang baru aku jalani. Aku, Rina, merasa hidupku semakin menyala. Aku mengenakan gaun hitam ketat dengan potongan leher yang jenaka, memperlihatkan sedikit kulit halus di dada, dan kaki panjangku yang terbungkus stoking tipis. Sepatu hak tinggi menambah rasa percaya diriku, membuatku merasa seperti ratu malam yang tak tergoyahkan. Guntur tetap setia mengikutiku kemanapun aku pergi, seperti perisai hidup yang melindungiku dari dunia luar. Suatu malam hujan deras, aku memutuskan berjalan-jalan di desa yang sepi. Aku menggenggam tali Guntur yang menarik dengan penuh semangat. Jas hujan merah yang melekat di tubuhku basah oleh hujan, memperlihatkan lekuk tubuh yang menggoda. Rambutku basah dan menempel di wajah, tapi senyum nakalku tak bisa disembunyikan. Lampu jalan yang temaram dan jalanan yang kosong menciptakan suasana magis, seolah aku sedang berada dalam dunia lain. Rasa takut dan kesepian yang dulu menghantui berubah menjadi keberanian liar yang baru. Guntur menatapku dengan mata penuh pengertian, dan aku tahu dia merasakan perubahan itu. Saat kami kembali, Bayu duduk di sofa dengan pandangan kosong. Tanpa sepatah kata pun, ia bangkit dan meninggalkan rumah. Aku tersenyum kecil, tahu bahwa saat ini adalah milikku. Aku mengenakan kaos rajut tipis yang hampir tembus pandang, memperlihatkan lekuk tubuhku, dan rok kulit hitam pendek yang menambah aura misterius. Guntur berbaring di kakiku, matanya menatapku seakan mengiyakan transformasiku.
Malam itu, aku mendengar suara aneh dari loteng. Dengan jantung berdebar, aku naik ke atas perlahan-lahan. Di sana, aku menemukan sebuah peti kayu tua penuh dengan foto-foto lama. Aku muda, tersenyum cerah bersama anjing-anjing berbeda, semua bernama Guntur. Diam sejenak. Diam. Aku sadar Guntur bukan sekadar anjing. Dia bagian dari diriku, sebuah ikatan waktu yang harus kuhadapi apapun risikonya. Peti kayu tua di loteng itu penuh debu, tapi foto-foto di dalamnya tampak begitu terjaga, seperti menyimpan rahasia waktu. Aku, Rina, duduk di lantai kayu yang berderit, membuka satu persatu gambar itu dengan hati-hati. Setiap foto memperlihatkan aku bersama seekor anjing berbeda, semuanya memiliki tatapan tajam yang sama, dan semuanya bernama Guntur. Aku mengenakan sweter rajut hangat yang membungkus tubuhku seperti pelukan lembut dan celana jeans usang yang pas untuk hari penuh penemuan ini. Saat menatap foto di mana aku tersenyum cerah bersama seekor German Shepherd muda, ada getaran aneh yang menjalar di tulang belakangku, seolah masa lalu sedang berbisik padaku, memanggilku untuk mengungkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di lorong. Guntur langsung bangkit, telinga tegak dan menggeram pelan. Aku mengenakan kardigan panjang dan rok ringan, mencoba merasakan dinginnya malam yang masuk lewat jendela retak. Bayu masuk ke loteng dengan wajah lelah dan cemas. "Rina, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya tegang. Aku mencari jawaban, jawabku tanpa mengalihkan pandangan dari foto-foto itu. Bayu menggeleng, tak percaya, lalu pergi meninggalkan loteng tanpa sepatah kata. Malam itu, angin malam berhembus kencang, dan aku merasa beban masa lalu semakin berat namun juga semakin nyata. Guntur berbaring di sisiku, napas hangatnya menyentuh kulitku yang terlindung oleh gaun satin biru tua yang lembut, memantulkan cahaya redup dari perapian. Aku tahu, rahasia masa lalu itu menyimpan misteri gelap yang siap terungkap, dan Guntur bukan sekadar anjing biasa, dia adalah kunci dari sebuah kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Pagi itu, udara di rumah terasa berat, penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Aku, Rina, merasakan jantung berdegup kencang dalam dada, mengenakan setelan linen putih yang ringan dan sejuk, kontras dengan badai emosi yang berkecamuk di dalam diriku. Sandal sederhana menghiasi kakiku, namun pandanganku tegas dan penuh tekad. Bayu menghindariku, jarak di antara kami terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Dia tak tahu harus berbuat apa dengan wanita yang sedang kujalani, dengan hubungan aneh yang terjalin antara aku dan Guntur. Aku, di sisi lain, merasa menemukan jati diri baru yang selama ini tersembunyi. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik Bukit Merbabu, aku mendengar suara gaduh dari halaman belakang. Dengan cepat, aku berlari keluar dan menemukan Guntur sedang bertarung dengan bayangan yang seolah tak masuk akal. Bulu hitam coklatnya berdiri tegak, mata kuningnya menyala dalam kegelapan, dan geramannya menggetarkan udara malam. Aku mengenakan blus sutra merah dengan potongan leher yang anggun dan rok hitam ketat yang membalut tubuhku, menonjolkan lekuk-lekuk yang mulai kurasakan sebagai kekuatan, bukan beban. Guntur berhenti sejenak, menatapku seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Malam harinya, Bayu menghadangku untuk terakhir kali. "Rina, ini bukan hidup yang kamu inginkan. Pilih aku atau anjing itu." Aku tersenyum dingin, penuh keyakinan. Aku sudah memilih. Dia pergi meninggalkan rumah, meninggalkan kekosongan yang tak lagi membuatku takut. Aku tahu, apa yang akan datang tak bisa dihindari. Guntur, rahasia kami, ikatan yang terjalin di antara kami, semua akan meledak menjadi kebenaran yang tak bisa kuhentikan. Mungkin inilah awal dari takdir sejati yang selama ini kutunggu. Malam itu menjadi titik akhir sekaligus awal dari sesuatu yang tak pernah kujangkakan. Sendirian di rumah tua di desa Sambirejo, aku mengenakan gaun beludru hitam yang melekat sempurna di tubuhku, dengan belahan di sisi kaki yang mengundang bayangan dan imajinasi. Sepatu hak tinggiku berdetak pelan di lantai kayu saat aku berjalan menyusuri ruang tamu yang remang. Guntur berdiri di sampingku, gagah dan anggun, mata kuningnya menyala seperti dua lampu sorot yang menerangi gelapnya malam. Tiba-tiba, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari halaman belakang. Aku membuka pintu perlahan dan melihat sosok berkerudung menghilang ke dalam kegelapan.
meninggalkan sebuah kalung anjing tua dengan nama Guntur terukir di lempengnya. Jantungku berdegup kencang dan Guntur menggeram pelan, siap menghadapi ancaman yang tak terlihat. Dalam beberapa hari berikutnya, desas-desus mulai tersebar di desa. Orang-orang menghilang, suara anjing menggonggong di malam hari, dan tulang-tulang ditemukan di depan pintu rumah penduduk. Polisi menyelidiki, tapi tak ada yang bisa menjelaskan hubungan aneh antara masa lalu dan masa kini. Suatu hari aku menerima surat tanpa nama yang berisi sebuah liontin kecil dengan helaian bulu hitam gelap dan pesan singkat, "Guntur tak pernah mati, dia menunggumu." Dengan mantel wol tebal dan syal merah melingkar di leher, aku menatap jauh ke arah desa yang mulai berubah. Aku tahu kisahku belum selesai. Misteri Guntur masih menyimpan bayangan gelap yang harus kutelusuri, dan aku harus siap menghadapi kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Diam sejenak. Tarik napas dalam, dan bersiaplah, karena kisah sebenarnya baru saja dimulai.